mereka udah banyak yang pakai dari beberapa tahun sebelumnya. Betul. Kan remaja itu labil ya. Iya. Secara emosi labil, secara pergaulan mereka masih mencari jati diri. Iya. Itu targetnya, target pasarnya. Makanya anak-anak kita semuanya, mahasiswa kita rangkul. Saya juga bersyukur ya di Untak ini banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bermanfaat. Nah, kita arahkan anak-anak ke sana. Senang silat, monggo ada kita pencak silat. Suka basket, monggo. Suka padel, monggo ada kita komunitasnya. Semua ada. Betul. Yang penting harus mau meluangkan waktu ke sana, mau menjalani, mau memberikan dirinya yang terbaik di sana. Insya Allah lebih bermanfaat dibandingkan dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Iya. Wah, baru tahu ternyata memang banyak case-nya itu yang anak-anak muda gitu ya. Dok, saya sampai speechless mendengarkan itu. Gimana ya perasaan saya mendengar itu, campur aduk kayak miris, sedih. Kita bisa ngerasain banget sebagai orang tuanya gitu, yang gimana ya anaknya terjebak dalam hal seperti itu. Betul. Rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang ini ya, sendirian. Nggak hanya seseorang yang broken home. Ada kalanya ketika orang tuanya kerja di luar kota atau di luar negeri sebagai tenaga kerja luar negeri, dia hanya di sini dengan kakek dan neneknya yang sudah tua, yang nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa ngomong dia bisa salah jalan seperti itu. Oh, banyak rata-rata yang dari keluarganya dengan background seperti itu, ya, gitu ya dok. Anak-anak itu kan butuh perhatian ya, tapi dengan in this economy, nggak mungkin kita itu bisa 100% mendampingi dia. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan pendidikan kepada dia, kita memberikan edukasi kepada dia, sehingga dia itu bisa membatasi dan membentengi dirinya sendiri. Dan yang paling penting pendidikan agama apapun kita berikan, bahwa Tuhan itu melarang sesuatu yang menyakiti diri kita sendiri ataupun menyakiti orang lain. Dan narkoba itu jelas menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Jelas Tuhan melarang itu. Agama apapun, kita berikan fondasi di sana. Kita dampingi. Kalau memang kita nggak bisa, hidup kita ada di sini, kita teleponlah tiap hari. Kak, gimana? Sudah makan apa belum? Dengan internet yang seperti ini, alhamdulillah kita bersyukur kemajuan teknologi. Nggak ada alasan kita untuk membiarkan anak-anak kita sendirian di usia berapapun. Kita telepon mereka. Kak, sudah makan? Kak, sudah sholat? Kak, ada kegiatan apa habis ini, Kak? Kak, kamu lagi sama siapa? Video call lah. Seperti itu kan? Kak, kamu di mana? Kalau ada alert, ya mosok kate golek duit terus rek. Ya jenenge wong tua kan kudu mule, kudu pulang. Kita selamatkan anak ini. Dokter ada ini putra putri? Saya ada putra. Masya Allah itu. Dokter seperti itu juga ya treatmentnya ya? Kita dampingi. Meskipun kita tidak bisa 24 jam sama dia, kita telepon. Saya tahu jadwalnya Dokter Edvina luar biasa sibuk sekali ya. Dari story-storynya di WhatsApp itu benar-benar kayaknya hampir 24 jam dokter di luar deh. Iya betul. Kita telepon. Dan kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang ada di rumah, siapapun itu. Apa bapaknya sibuk ya kita sharing. Nanti jam sekian sampai jam sekian. Oh ya udah, nanti jam sekian ditelepon anaknya. Kak, gimana, butuh apa? Adik gimana, butuh apa, Dek? Butuh apa? Apa yang bisa mama bantu? Digojekkan apa? Butuh beli apa? Yuk kan ada Shopee tuh instan. Udah dikirim. Udah beres. Ma butuh ini. Kayak gitu. Jadi dia tuh tidak merasa sendirian. Tidak merasa sendirian, ditanyain apa gitu. Malam atau kalau hari Minggu, hari libur, kita ajak olahraga bareng. Kita ajak makan bareng. Nggak harus mahal kok. Ajak makan bakso di pojokan. Bakso apa? Bakso mana di dekat sini yang enak? Banyak ya. Ajak makan mie ayam. Atau dia mau apa? Aku mau ke kafe kekinian mah. Mau ke sini. Oke, ayo. Ya, sambil sharing. Gimana sekolahmu? Apalagi remaja ya.
Pasti mereka akan sharing-sharing. Namanya juga puber, aku ada ini aku suka ini. Oh yes, nggak apa-apa ya, namanya suka nggak apa-apa, nggak usah diungkapkan, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Semua juga mengalami itu, nggak usah terlalu di ini. Emang kalau suka ngomong suka terus mau apa? Nanti belajarnya kurang, nanti nilai rapotnya kurang, nanti nggak bisa masuk SMA favorit loh. Oh iya ya Mang, ya udah fokus belajar dulu aja. Kayak gitu. Itu kan yang mereka butuhkan, mendampingi, validasi perasaan. Terus dikuatkan, udah bisa, pasti bisa melewati ini, pasti bisa. Pasti ada jalan keluarnya, udah kamu berdoa sama Allah, kamu berusaha. Ya kalau memang ini rezeki insya Allah masih bisa didapatkan. Kalau memang belum, ya insya Allah nanti diganti yang lebih baik. Kayak gitu loh. Mereka itu butuh kayak gitu, butuh kita support, kita dampingi. Dan memang tidak ada manusia yang sempurna 100% itu nggak ada. Semuanya belajar. Yang penting kita itu harus selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kita berusaha, kita berdoa. Allah tahu kok usaha kita. Insya Allah kalau memang itu nggak cocok sama kita, ya mungkin itu bukan buat kita. Betul. Tapi kalau insya Allah itu yang terbaik buat kita, insya Allah Allah akan memberikannya di waktu yang tepat. Masya Allah. Saya dapat banyak cerita sekali teman warta dari pengalaman Dr. Edvina yang langsung terjun berdekatan dengan korban. Saya bilangnya ketika dia di bawah umur ya korban, ya dok. Korban. Dan inilah kenapa dikatakan narkotika itu merusak masa depan, karena ternyata yang ditarget bukan emang benar secara harga mahal gitu ya, tapi ternyata yang ditarget bukan orang-orang yang sudah bekerja, yang berusia matang gitu. Dan tidak hanya dari orang yang mampu. Dari orang yang tidak mampu pun ditarget. Seperti itu. Dari yang tidak mampu ada pasiennya dokter yang seperti itu? Ada Kak. Ada, tapi dia gak mau berobat Kak. Yang berobat ke saya adalah ibunya dan kakaknya. Kakaknya itu sampai stres, sampai menderita. Dia tidak mau berobat? Dia gak mau berobat. Gak mau berobat. Masih dalam lingkaran itu Kak. Masih berada di teman-teman yang sama juga. Betul, dan sudah beberapa kali tertangkap polisi, sudah beberapa kali masuk penjara. Ibunya sampai kena stroke, jadi pasien saya rawat. Kakaknya menderita epilepsi karena stres. Jadi epilepsi itu bisa karena terlalu stres akhirnya? Depresi, stres, kemudian nyeri kepala hebat. Saya rekam otak, ternyata dia ada gangguan epilepsi. Ada seperti itu Kak. Ada keluarga yang seperti itu. Kasihan ya sebenarnya Padahal bapaknya itu hanya tukang becak Kak. Ibunya itu kerja, kadang jualan, kadang jadi pembantu rumah tangga, nyuciin baju-baju di sekitar. Tapi anaknya terjun ke situ Kak. Bayangkan seperti itu loh Kak. Terus sekarang anaknya masih Kak, masih. Terakhir itu ibunya waktu kontrol sama saya, anaknya barusan kena polisi, ibunya nebus sekian juta agar anaknya itu bisa pulang. Kayak gitu, dan itu diulangi sama anaknya. Begitu sulitnya. Wes Bu, ya apa lek misale pindah dari lingkungan itu. Lingkungan Kak, itu lingkungan rumah, lingkungan sekitar tempat tinggal. Mau pindah kemana Dok? Punyanya kami ya di sana. Kayak gitu loh Kak. Lingkungan rumah itu ya? Betul. Benar-benar. Kalau sekolah kan mungkin masih bisa dijauhkan gitu ya. Tapi rumah nggak bisa, ibu harus pindah. Mau pindah kemana Dok? Pertanyaan, ya benar. Punya kami hanya itu. Ya benar, terus gimana Kak? Ya gimana ya? Ya saya mengobati ibunya, membesarkan hatinya ibunya. Ya ibu doakan aja sama Allah, semoga dia segera sadar dan bisa bekerja, membantu ekonomi keluarga, kayak gitu Kak. Gitu ya Dok, kita bertemu pasien tuh luar biasa sekali, menumbuhkan rasa syukur ya di diri kita bahwa kita bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih banyak yang harus dilewati. Betul. Yang jauh lebih kuat daripada kita. Betul. Yang lebih sakno dari kita. Iya. Semua diuji Kak. Semua manusia itu diuji. Nggak mungkin tidak diuji. Pasti diuji dengan ujian sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dia kapasitasnya mampu di sana, dia akan diuji di sana. Tenang, selamanya tidak akan ada ujian. Ada kalanya ketika kita kuat, ketika kita kembalikan kepada Allah semuanya, berpasrah dengan rasa syukur yang ada, yang pada diri kita syukuri, dan terus berusaha, insya Allah Allah akan mengembalikan semuanya yang indah pada kita di waktu yang tepat. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Betul. Banyak cerita yang bisa saya dapatkan ya Dok dari dokter.
dengan narkotika ini ya teman Warta, bukan sesuatu hal yang bisa diremehkan gitu, tapi ya itu tadi sudah ada yang melindungi jaringan ini gitu, kan ada shadow di baliknya, kita nggak ada, kita tidak bisa melakukan apapun. Betul, kecuali menjaga dan membentengi diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat kita ingatkan. Ditemani gitu kan, jadi dan itu rata-rata perantau bukan dok yang kena kayak gitu tuh. Betul, iya kan, perantau. Terus kalau orang lokal itu ya ada sih, ya tapi ya itu sendiri dia, kebanyakan karena dia sendiri sehingga dia mudah dimasuki hal-hal yang seperti itu. Sendiri itu bukan hanya diri kita sendiri, itu enggak loh ya, kurang kuat sama Allah, kurang kuat sama agamanya. Ya, betul. Karena kalau meskipun sendiri, kalau dia kuat di dalam agamanya apapun, maka Tuhan akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Ya, Tuhan yang benar-benar menemani kita dimanapun sih sejatinya, bukan manusia. Betul. Iya. Betul. Itu betul. Kalau dari pasien dokter yang dari keluarga berada gitu ya. Oke. Orang tuanya juga turun tangan juga. Oh jelas, kalau itu kan banyak privilege ya buat orang tuanya ya, menutupi dia nggak akan membawa anaknya itu ke dalam fasilitas umum yang akan terlihat orang banyak, yang mana dia akan kelihatan sama saudaranya, sama tetangganya, nggak akan dibawa ke fasilitas umum kayak puskesmas gitu, nggak akan Kak. Mesti mereka akan mengobatkan ke dokter spesialis Kak, langsung ke dokter spesialis. Untuk metadonnya langsung ke dokter spesialis polimetadon, kan ada beberapa dokter yang memang pegang obat itu, langsung ke dokter itu, pakai umum Kak. Dan itu nggak murah juga ya dok, biaya mahal pengobatannya banget Kak. Iya betul, mahal banget itu. Terus belum lagi rehabilitasinya, pasti dia akan dimasukkan ke rehabilitasi, suka nggak suka, mau nggak mau akan dimasukkan ke panti rehabilitasi. Ada yang anaknya nggak mau diobatin tapi orang tuanya berusaha untuk dia fight. Kalau anaknya nggak mau, orang tuanya fight, kalau rata-rata sih yang ketemu saya sih akhirnya sadar ya, akhirnya mau ya. Akhirnya sadar. Betul. Walaupun awalnya mungkin masih melekat gitu ya. Iya. Kalau yang nggak mau orang tuanya fight itu sano orang tuanya ya. Sano orang tuanya loh. Iya. Benar. Untungnya sadar akhirnya. Akhirnya sadar ya. Dan banyak yang bisa lepas juga ya dok ya. Alhamdulillah banyak bisa lepas. Ada yang lepas sembuh, ada yang lepas meninggal. Itu jangan sampai jadi lepas yang dark ya. Lepas meninggal. Ada yang lepas meninggal karena overdose, karena penyakit infeksinya HIV/AIDS, lepas meninggal ke sana. Lepas meninggal. Ya, banyak Kak ceritanya seperti itu. Ada yang lepas sembuh, ada banyak survival akhirnya minum ARV terus tiap hari ada. Seumur hidup berarti ya. Iyalah, ARV itu seumur hidup biar nggak tinggi viral load-nya karena dia kan sudah kadung kena HIV, infeksi, betul. Gitu. Terus ada yang kena ini, ada yang sembuh 100% ada. Tapi saya ingatkan bahwa kalau sudah pernah seperti itu, ada kalanya kepingin lagi ke sana dan kambuh. Kan iya Kak, kan dia udah pernah nyoba nih, misalnya. Nggak bisa. Itu tuh kayak merokok gitu tuh, ya kan? Pada beberapa orang yang sudah berhenti merokok, ada kalanya dia tuh akan kepingin Kak nyoba rokok lagi, akhirnya merokok lagi kayak gitu. Karena dia sudah pernah mencicipi, sudah pernah merasakan. So lebih baik jangan pernah mencicipi, jangan pernah merasakan sama sekali. Kayak gitu. Ada yang kecemplung lagi juga ada dok? Banyak. Udah dia udah capek-capek, udah habis waktu, habis tenaga, habis biaya untuk berobat, terus dia kecemplung lagi. Ada Kak, banyak. Lah artis tuh loh ya banyak. Tuh yang sampai diceraikan sama istrinya tuh. Bener-bener. Kayak gitu loh. Makanya jangan sampai nyoba. Sampai diceraikan sama istrinya, ngikutin lagi dokter Edvin. Iya. Lah tiba-tiba muncul. Gitu, dokter lagi. Iya kan? Kayak gitu. Oke, iya sih benar, jaringannya tuh benar-benar kuat dan selalu membujuk dia untuk kembali lagi. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah semuanya itu ada. Saya ada teman sih yang dia berusaha selalu dihubungi lagi, dikejar lagi untuk kembali dibujuk. Betul. Dengan berbagai macam bujukan cara, dan rayuan. Ya, di blog ada lagi nomornya, ada lagi nomornya, kayak gitu loh Kak. Itu emang benar nggak mungkin sih kalau nggak ada backingan yang mendukung dia sampai se-effort itu. Karena itu uang. Iming-imingnya apa? Uang gede itu kalau bisa, misalkan. Goal. Iya, kalau goal
beredar. Jadi kayak multi level marketing gitu ya. Ya kayak MLM ya. Kayak tapi, MLM. Tapi buruk ya, MLM tapi yang ini buruk MLM ya. terselubung ya. Iya, betul. Oke. Wah, luar biasa sekali teman Warta. Ternyata kita ngobrolnya udah cukup panjang juga ya, Dok ya. Ini gak kerasa dengan banyak cerita. Banyak banget hal yang sebenarnya aku masih pengen kulik ya dari cerita-ceritanya Dr. Edvina tentang bagaimana narkotika ini ya memengaruhi kita, masuk dengan cara yang sangat-sangat halus. Betul. Di lingkungan teman-teman mahasiswa juga terutama ya, Dok ya. Rawan sekali ya. Iya. Kalau pasien dokter rata-rata yang masih muda itu mahasiswa atau banyak ya. Ada yang mahasiswa, ada yang mahasiswa putus sekolah. Putus sekolah akhirnya. Putus eman kan? Karena nggak sanggup mikir, karena merusak otak kan. Kalau dia pakai dalam jumlah besar, pasti ada brain damage, itu pasti ada, Kak. Mikirnya jadi lemot, udah nggak bisa mikir, tugas nggak selesai. Oh, ada ya. Ada yang sampai di DO, Kak. Kan sayang kan. Bener-bener. Ada yang sekolahnya nggak lulus, nggak selesai SMA. Ada yang nggak selesai SMP, Kak. SMP nggak selesai. Dan itu bisa kembali lagi nggak, Dok, kalau udah rusak kayak gitu? Kalau otak kembali lagi sulit ya, Kak ya. Kalau otot bisa kita latih. Yep. Nah, dia akan terbentuk lagi. Kalau otak gimana? Ketika otak sudah rusak berarti udah nggak bisa. Gimana caranya? Kita kasih vitamin otak. Oke, mungkin tapi nggak balik 100% loh, Kak. Sebanyak apa nanti otak bisa kembali lagi? Sulit. Betul. Gimana cara ngelatih otaknya? Susah. Ya bisa sih dengan cara membaca literatur panjang, menghitung angka. Ya mulai jadi kayak anak kecil lagi gitu belajarnya. Diasahnya lagi dari nol dan harus dari kemauan diri sendiri. Dan harus tiap hari. Dan itu nggak ada jaminan akan balik karena sudah damage. Iya. Well, teman Warta ternyata efeknya seburuk itu. Iya. Ya, sekompleks itu. Betul. Gitu kan. Itulah kenapa merusak masa depan, merusak banyak hal ya dengan hubungan keluarga. Kalau yang sudah menikah bisa merusak hubungan dengan istri juga. Dan semoga di sesi podcast kita kali ini teman Warta bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari cerita-cerita beliau, Dr. Edvina. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran untuk Surabaya. Teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya FK untuk Surabaya. Atau kadang-kadang beliau Dr. Edvina ini juga pernah mengisi rubrik opini ya di Warta 17 juga pernah kami wawancara juga. Jadi tetap aware dengan bahaya narkotika karena dia masuk dengan cara yang justru sangat halus dan tidak menakutkan dan ada di sekitar kita. Gitu. Terima kasih banyak Dr. Edvina bisa closing statement terakhir ke teman Warta kamera di sebelah sana, Dok. Oke. Pesan saya buat Civitas Akademika Universitas 17 Agustus Surabaya, semangat mengejar cita-cita kita semua, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Lakukan segala sesuatu yang baik, jangan menyakiti orang, jangan menyakiti diri sendiri, jangan pernah mau terhasut dan terbujuk oleh narkoba. Semangat, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai yang kita cita-citakan dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat, banyak olahraga, istirahat yang cukup ya. Belajar. Buat anak-anak mahasiswa saya jangan sampai remedi ya kalau bisa ya. Semangat ya dalam mengerjakan tugas, meraih cita-cita, perjuangan masih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita diberikan panjang umur, sehat dan sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya, Dok. Ya, thank you teman Warta. Bye.